pujian yang sangat-sangat indah dan memberkati kita. Amin. Kita percaya bahwa karya Tuhan indah buat anak-anak yang kita cintai. Amin. Saudara, Evelyn dari kecil saya kenal, mamanya juga sering dengan kita. Dan saya bersyukur hari ini bisa menyanyikan lagu dari awal sampai selesai pakai overtone lagi. Waduh, luar biasa. Amin. Saya tadi agak tahan napas waktu Ciuli naik overtone. Waduh, begitu ya. Tapi enggak false dan dia bisa menyanyi dengan luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Evelyn, terima kasih Mama Yohan ya. Puji Tuhan. Mungkin nanti Pak Bambang bisa lihat cuplikan ini ya. Puji Tuhan. Ciuli kapan Geo? Kita tunggu tanggal mainnya. Amin. Ya. Anak-anak memiliki bakat yang masing-masing. Dan kalau kita melihat bahwa anak adalah berkat dan karya Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa. Kita akan menolong mereka mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Amin. Puji Tuhan. Fondasi kehidupan. Saudara, fondasi adalah struktur bangunan paling bawah yang tidak kelihatan tetapi sangat menentukan kuat atau kokohnya sebuah bangunan. Wah, kayaknya lebih cocok kok Andre yang khotbah ini. ya. Waktu Pak Andre membuat gereja ini, bukan puluhan juta tapi ratusan juta kok Andre ya, untuk menanamkan fondasi ke dalam. Paku bumi masuk dalam. Waktu itu sudah 150 juta nggak kelihatan apa-apa. Kita itu duitnya saudara pas-pasan gitu ya. Nanti ada 10 juta, ada berapa, dikit. Sudah sampai rasanya sudah keluar banyak secara manusia. Ratusan juta, tapi nggak ada satu bata pun yang di atas tanah saudara. Tempat ini rawa, tempat ini kayak tambak gitu ya Anda ya. Dulu tidak ada satu rumah pun di sini. Semua air dan ilalang yang muncul saudara. Waktu itu semuanya kosong termasuk peninsula ini. Semuanya pokoknya dari ujung jalan sampai galaksi. Bukan galaksi, apa itu UNER saudara. Ya. Itu semua hanya air. Di sini suka banjir. Tanah yang kita berdiri ini tanah air. Tanah air beta gitu ya. Tanah yang berair saudara. Sehingga perumahan Wisma Permai 1 di belakang. Saya dulu 10 tahun kontrak di Wisma Permai 1 nomor 3. Bu Sunjoyo, Pak Sunjoyo itu gang 1 nomor 19. Ya, saya nomor 3. 91 ya. 91 bukan 19. Dan saudara, sampai awalnya akses jalan ke sini itu akan buka. Waktu perumahan ini ada, mau dibuka tembus ke Wisma Permai supaya gampang ke Galaksi. Karena ini belum bisa. Tapi mereka tutup, nggak mau. Kenapa? Karena gara-gara tempat ini dan kalau mereka buka pintu akses, semua air banjir menyeberang ke Wisma Permai. Wisma Permai yang menjadi banjir, padahal di sana enggak banjir. Jadi mereka tutup aksesnya, enggak boleh. Makanya tidak ada tembusan ke Wisma Permai. Ya, padahal kalau saudara masuk di sini ke dalam perumahan, itu ada pintu-pintu atau maksudnya ada jalan yang tembusnya ke Wisma Permai 1. Jadi lebih gampang masuk ke Galaxy Mall, ke arah Galaxy Mall. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, fondasi sangat penting. Ya. Fondasi sebuah bangunan itu penting sekali. Ya, belum teruji atau belum terlihat pada saat tidak ada apa-apa. Nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada apalagi gempa. Oh nggak ada. Dan semua bangunan berdiri semuanya bagus. 1 lantai, 2 lantai, bangunan kita 3 lantai. Semuanya bagus berdiri. Terlihat sangat indah bangunan-bangunan yang ada di Dharma Usada Mas. Tapi saudara tahu berapa tahun kemudian
Waktu itu kita 2005 ya Kak Andre ya, tempat ini diresmikan. Sekarang 2023. Berapa tahun kemudian itu? 17 ya? Hah? 18. 18 tahun kemudian baru terbukti kokohnya sebuah bangunan. Waktu Dharma Husada Lagon, apartemen yang berdiri baru 1, itu akan dibangun 6 sebenarnya saudara. Tapi belum bisa bangun karena baru 1 saja sudah rusak dan hancur hampir semua Dharma Husada Mas. Bangunan semua retak. Teman-teman kan saya ada satu paguyuban di sini. Ya kami ngobrol, sering ngobrol ketemu. Hancur rumah mereka. Mereka buat rumah itu dari marmer saudara. Lantainya dari marmer. 2 lantai dan lain sebagainya. Dan waktu ada pembangunan ini. Masuk tiang pancang dia dan tanahnya goyang. Nah tanah dasarnya tidak kuat dan bergerak dan air. Akhirnya bangunan-bangunan yang fondasinya tidak kuat. Kemudian menjadi retak. Bahkan ada satu rumah pojok itu rubuh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Seperti pentingnya, sangat penting fondasi. Dari sebuah bangunan, begitu juga penting fondasi kehidupan kita. Amin, saudara. Fondasi fungsinya untuk menahan beban yang ada di atasnya, saudara. Jadi kalau terjadi goncangan di atas, goncangan dan tekanan itu diturunkan ke bawah. Nah kalau yang bawah ini tidak nampung tahan, yang tidak kuat tahan, akhirnya retak, hancur, dan bisa runtuh. Kita saksikan video 1 ini. Gempa berkekuatan 7,8 melanda Turki pada Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, membuat bangunan gedung hancur seketika dan korban jiwa berjatuhan. Gempa di Turki dan Suriah menyebabkan lebih dari 5.000 orang meninggal dunia. Tim relawan pun mulai kewalahan menyelamatkan korban dari reruntuhan dan berharap bantuan lain segera datang ke lokasi. Sebuah bangunan 10 lantai runtuh ke jalanan menjadi beberapa gundukan di atas tanah di kota Antakya. Menurut laporan Reuters, tim penyelamat berjuang terus-menerus mengangkat korban dari balik reruntuhan gedung. Suhu mendekati titik beku saat hujan turun dan tidak ada listrik atau bahan bakar di kota tersebut. Ankara mengumumkan peringatan tingkat 4 dan menyerukan bantuan internasional memberikan bantuan kemanusiaan di Turki. Ya, pasti tahu di mana kejadiannya ya. Masih bulan Februari. Di Turki dan Suriah. Saudara, bangunan-bangunan hancur. 10 lantai, begitu tinggi, begitu megah. Tapi pada saat terjadi goncangan, runtuh saudara. Dan saya dengar Pak Amsal kemarin khotbah, dia katakan bahwa ternyata di dekat situ juga tidak ada yang tidak runtuh bangunannya. Kenapa? Karena kontraktornya atau yang membuat gedung itu membangun fondasi di dalamnya sudah dirancang untuk tahan gempa 7 sampai 8 skala Richter. Ya, gitu ya. Pengukur gempa itu. Jadi 7,8 dia goncang memang, tapi tidak sampai rubuh. Kenapa? Ada fondasi kuat yang menahannya. Waktu Dharma Husada Lagon tergoncang tanahnya, bangunan ini tidak ada yang retak, saudara. Hanya ada depan sedikit karena itu memang cuma di depan pagar. Tapi yang lain bisa retak. Apa yang membedakannya? Cantiknya, bangunan ke atasnya, bagusnya, banyak yang lebih bagus dari bangunan kita. Tapi yang paling penting sudah dilakukan, yaitu fondasi tempat ini. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata,
1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Kita baca ayat ini sama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara, dasar dari kekristenan kita, dasar dari iman kita, dasar dari pengharapan kita, dasar dari pengiringan kita, dasar kita menjadi orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen adalah Yesus Kristus. Amin. Itu dasar kita, saudara. Jangan taruh dasar saudara kepada yang lain. Jangan taruh fondasi kehidupan saudara atau bangunan rohani saudara kepada gereja. Gereja bisa mengecewakan. Kepada manusia, kepada teman yang lebih rohani, kepada ketua konsel, bahkan kepada pendeta. Jangan, saudara. Karena itu bukan dasar yang kokoh. Dasar yang telah diletakkan. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu harus ingat bahwa fondasi kita, dasar yang kuat adalah Yesus Kristus. Saudara, kita boleh ke gereja sama-sama. Kita boleh ke komsel sama-sama. Kita boleh baca firman sama-sama. Kita boleh melakukan aktivitas-aktivitas gereja sama-sama. Saat tidak ada goncangan, iman kita tetap wow. Saat tidak ada masalah ekonomi, saat tidak ada sakit penyakit, saat everything it's okay, kita berdiri teguh. Tetapi pada saat badai datang, bagaimana iman kita? Pada saat goncangan dahsyat datang, melululantakkan pandemi berapa tahun ini menghancurkan usaha kita. Meregut nyawa orang yang kita kasihi. Karena COVID-19. Seakan-akan mengguncang iman kita, mengguncang rumah tangga kita, mengguncang kehidupan rohani kita. Kalau fondasi yang kita bangun tidak kepada Yesus, kita akan tinggalkan Tuhan. Kita akan kecewa. Dan kita akan bye-bye, goodbye sama Tuhan. Sama gereja, enggak gereja-gerejaan. Tapi kalau kita taruh fondasi hidup kita kepada Yesus. Saya mau katakan, apakah Yesus pernah ngecewakan kita? Pernah? Never. Tidak pernah Yesus mengecewakan kita. Amin. Manusia bisa mengecewakan kita? Bisa, sangat bisa. Dan saya mau katakan, di gereja banyak orang kecewa. Ya pas ini yang ngomong pendetanya. Jadi hari ini saya minta maaf. Kalau mungkin selama 26 tahun pelayanan, ya. Ada yang salah dari hidup saya, atau kurang perhatian, atau kurang mengasihi, saudara rasa kurang mengasihi, atau apa saja. Saya berdiri di sini sebagai ibu rohani. Saudara, saya minta maaf. Saya tidak sempurna. Mau dimaafkan? Amin, thank you, terima kasih. Kita nggak bisa sempurna, maksudnya gini, kita nggak bisa mengasihi semua orang. Saya nggak bisa, saudara. Saya tidak mampu sekalipun saya mau. Tetapi
Yang saya bisa lakukan, saya lakukan yang terbaik. Amin. Nah saudara, penting sekali untuk kita meletakkan fondasi iman kita, kekristenan kita kepada dasar yang betul adalah Yesus. Karena Yesus tidak pernah kecewakan kita. Amin. Yesus tidak pernah kecewakan kita. Dan saya bersyukur sekali. Tuhan tidak tinggalkan kita piatu waktu dia naik ke sorga. Dia berikan kita Roh Kudus. Dan dia kasih kita firman Tuhan. Amin. Dia berbicara kepada kita. Dan kita tidak akan salah jalan kalau kita tahu buku manualnya. Ini isi hati Tuhan, saudara. Kalau engkau mau tahu jalan Tuhan, jangan cuma dengar apa kata orang. Orang bijak banyak sekali. Tetapi firman Allah ini kebenaran sejati. So, read your Bible every day. Baca firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu jadi manusia. Dia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Siapa firman yang menjadi manusia? Yesus. Jadi fondasi kehidupan kita, kalau kita letakkan kepada Yesus, artinya kita letakkan di atas firman Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Banyak orang berkata kepada saya, Pastor, saya kenal satu orang. Dia selalu baca firman saat teduh setiap hari. Pagi-pagi dia pokoknya enggak bisa diganggu, dia sudah pokoknya itu. Tapi saya mau tanya ya, tapi kenapa ya hidupnya enggak berubah? Oh, saya bingung menjawabnya. Soalnya enggak satu rumah. Jadi kan itu versinya dia ya kan begitu. Jadi juga saya Tuhan berikanlah hikmat menjawabnya begitu ya kan. Sehingga dia berkata, apa gunanya orang baca firman? Enggak ada guna kalau hidupnya enggak berubah. Saya pikir-pikir betul juga ya. Orang yang baca firman tapi hidupnya enggak berubah, enggak ada guna. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nasihat dari Yakobus kepada kita. Hendaklah kamu menjadi. Apa saudara? Pelaku firman. Amin. Membaca firman. Kemudian mendengar firman. Dan melakukan firman. Itu satu rangkaian. Yang setuju bilang amin. Kita jangan hanya dengar saja. Kalau dengar itu bisa lali, lupa. Ya kan? Survei membuktikan. Orang kalau pergi ke mall ada ibadah di mall. Keluar dari ruang ibadah ke restoran. Kan gampang ya makan. Lagi duduk-duduk lalu disurvei. Ya, ditanya, ada memang mereka mau survei aja ditanya. Oke, Pak dari gereja ya? Kelihatan soalnya kalau orang dari gereja gitu ya. Oh iya. Apalagi kalau pelayanan usher pakai jas atau pakai dasi misalnya begitu. Oh oke. Pak saya boleh tanya, ini satu keluarga ya? Oh iya, terus ini ada teman kami, jadi mereka makan. Terus ditanya, Pak bagaimana ibadah hari ini? Wah luar biasa, istrinya juga bilang benar, kami sangat-sangat diberkati hari ini. Wah luar biasa, segar kami pulang dari gereja. Lalu dia juga ikut promosi, gereja kami dekat sini loh. Jadi gak perlu kemana-mana, langsung di mall ini. Nah kalau pulang kita bisa makan, oh oke. Terus yang ini tanya begini, Pak kira-kira firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Terus dia duduk begitu, terus dia sampai begini, sebentar apa ya? Pokoknya bagus. Sebentar, Ma, tahu nggak Ma? Tadi firman Tuhan tentang apa ya? Mamanya bilang, pokoknya lucu gitu. Itu pendeta dari mana gitu, dari luar kota datang, lucu sekali, pokoknya bagus. Oh iya, terus firman Tuhannya tentang apa? Ditanya, enggak bisa jawab tentang apa. Ironis bukan? Membaca firman,
mendengar firman, tidak boleh berhenti, stop sampai di situ. Coba kita baca. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai 27. Oke. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan itu ia sama dengan orang yang bijaksana. Bentar, saudara. Ya. So faktor U, begitu ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, saudara garis bawah itu, tidak melakukan, dengar tapi tidak melakukan. Dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, gempa bumi datang, apalagi rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Gempa di Turki bukan hanya rusak, orang kalau kehilangan materi itu masih bisa dicari lagi, betul? Tapi nyawa 41.000 orang yang hari-hari ini terus bertambah. Itu waktu dibuka ini saya ambil di YouTube itu 5.000. Terus tambah, terus. Waduh, rasanya hati itu bagaimana ya. Bantuan datang dari China, bantuan datang dari Jerman kalau tidak salah. Terus dari mana-mana, tarik pasukannya karena terjadi bentrokan. Jadi mereka sendiri mau nolong jadi nggak aman. Jadi akhirnya pasukan untuk nolong ini ditarik keluar kembali. Semakin tidak banyak yang tolong, semakin orang itu lama di dalam, kemudian 0 derajat Celcius, turun salju, tidak bisa makan berhari-hari. Ini udah tahun keberapa? Ini hari keberapa? Sudah lama sekali dari tanggal 6 sampai hari ini. Orang banyak akan lebih banyak mati, saudara. Hebat kerusakan. Bisa korban nyawa. Makanya orang yang hanya dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Satu kali waktu goncangan kehidupan datang, dia akan tergoncang dan akan rubuh, rusak, bahkan akan korban jiwa. Jiwa kita binasa. Begitu banyak orang yang hari-hari ini dulu percaya kepada Tuhan, tapi terakhir karena kecewa, akhirnya tinggalkan Tuhan. Binasa. Saudaraku yang kekasih, ada versi yang lain di Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, wah ini air bah saudara. Ketika datang banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar firman Tuhan, mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebat kerusakannya.
Fondasi sangat penting. Katakan fondasi sangat penting. Tuhan mau supaya kita betul-betul hari-hari ini membangun fondasi iman kita di atas Yesus, di atas firman, mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Itu baru kuat, itu baru kokoh. Jadi WPDA yang baru setengah hanya sekedar share, hanya sekedar ditulis, hanya sekedar dikatakan. Belum kita sampai menjadi pelaku firman. Itu belum dikatakan orang bijak. Itu belum dikatakan orang yang membangun di fondasi yang kuat. Belum bangun di fondasi yang di batu. Tapi masih di pasir. Kalau satu kali goncangan datang, krisis ekonomi datang, orang kecewakan kita. Gereja tidak lagi bisa ada kita berbakti di gedung karena dilarang atau apa saja. Saudara, iman saudara akan hancur. Saudara akan binasa. Tapi hari ini, kalau saudara bangun imanmu di atas dasar yang paling teguh adalah Yesus. Apapun yang terjadi, saudara akan kuat berdiri. Apapun yang terjadi, saudara akan lihat Yesus. Yesus, aku percaya. Kalau Yesus menang dalam penderitaan ini, aku juga pasti menang dalam penderitaan ini. Amin. Kalau Tuhan Yesus kalau engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihimu, dan engkau tetap mengasihi mereka, engkau tetap mengampuni mereka. Bahkan orang yang menamparmu, meninjumu, meludahimu. Engkau berkata, Bapa ampunilah mereka. Kalau engkau bisa melakukannya Tuhan, aku juga pasti bisa. Amin. Kita bangun iman kita kepada Yesus dan apa yang Yesus lakukan di dalam firman Tuhan. Kalau Yesus dikecewakan, apa responnya? Kalau Yesus diragukan, apa responnya? Kalau Yesus dihina, bagaimana Yesus menanggapinya? Kalau kita tahu itu, kita akan berespon seperti Yesus. Amin. Nggak ada yang kayak batu tuh di sini. Kalau orang masih hina kita, kita masih tersinggung kan? Hah? Betul? Kalau orang nyakitin kita, kita masih sakit kan? Belum terdiri dari baja toh hati kita. Tapi respon yang kita berikan setelah itu menentukan dasar fondasi kita apa. Apapun dalam hidup ini boleh datang. Bencana apapun, banjir apapun, masalah apapun, sakit penyakit apapun, penolakan apapun, penghinaan apapun. Itu seperti gempa yang membuat kita seakan-akan goyang dan mau runtuh. Tapi kalau fondasi hidup kita Yesus, kita akan tetap teguh berdiri saudara. Karena Yesus itu teladan yang luar biasa. Dia sempurna adanya. Kalau saudara taruh pengharapanmu kepada Yesus dan bilang Tuhan Yesus, apapun yang terjadi aku akan tetap berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Jadi WPDA hari ini tentang firman Tuhan. WPDA punya waktu pribadi dengan Allah. Firman Tuhan kita baca. Tapi jangan lupa, jangan hanya sampai dibaca. Jangan hanya sampai di-share. Tapi sampai dilakukan. Saya melihat saudara ada orang-orang yang WPDA dengan sungguh-sungguh. Hidupnya berubah. Makanya tadi waktu orang itu berkata kepada saya, Pastor, saya punya saudara ini WPDA tiap hari kalau menurut Pastor. Kalau kami bilang saat teduh, oh oke. Saat teduh ya.
Udah pakai buku harian, dia juga pakai Alkitab. Sejam dia di dalam, tidak boleh diganggu. Ngamuk kalau diganggu katanya. Tapi hidupnya enggak berubah. Saudara, kita mau bukan seperti itu. Amin. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan tidak mau. Dan Tuhan berkata, bodoh orang yang hanya WPDA tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Bodoh. Minta maaf saudara. Engkau bukan orang yang bijaksana. Kalau engkau cuma tahu banyak tapi tidak melakukannya. Tidak akan merubah hidupmu. Tapi saya melihat luar biasa di sungai kehidupan. Ada orang-orang yang begitu keras dulu. Ada orang-orang begitu gampang tersinggung dulu. Ada begitu orang yang cuek bebek minta ampun. Ada yang dulu orangnya begini. Ada orangnya dulu tukang protes, semua diprotes. Ya. Ada orang yang gampang sekali tersinggung dengan WPDA. Mungkin dia nggak sadar, ya. Tapi mungkin juga dia sadar. Tapi saya merasakan dia berubah. Itu loh yang luar biasa. Amin. Firman ini harus sampai mengubah hidup kita. Amin. Menjadi seperti Yesus itu berubah dari hari ke sehari, dari hari ke sehari, dari hari ke sehari menjadi seperti Kristus. Saya tidak ajarkan kepada saudara-saudara harus lihat orang lain. Ini sudah berubah belum ya? Kayaknya belum ini, gitu kan? No. Kita tidak saling menghakimi. Amin. Lihatlah kepada diri kita sendiri. Saya melihat kepada diri saya sendiri. Dan saya merasa bahwa saya sendiri berubah. Sebenarnya saya merasa dulu, ya bukan merasa dulu. Saya dulu adalah orang yang sangat temperamen. Berlatar belakangnya karate dan gak takut orang. Mau laki-laki mau perempuan, saya ini bukan orang yang takut orang. Orang yang takut orang. Pribadi yang takut. Ajar saja, pokoknya kalau tersinggung, pokoknya. Tapi akhirnya Tuhan tolong saya. Saya bergumul memang dengan hal ini. Kalau orang ngomong yang gak enak itu di sini rasanya cing. Dan itu sudah lama sekali. Dan kemudian Tuhan juga proses, belum sempurna kan. Beberapa waktu yang lalu saya dapat itu. Hati saya langsung ping, panas gitu saudara. Rasanya ini orang mau dapat toki orang ini. Orang Manado bilang begitu saudara. Mau dapat toki. Begitu ya. Tapi kemudian Tuhan bicara di hati saya. Ya jadi waktu WPDA saudara. Ampuni. Ayub itu. Dia pikir kalau dia punya sahabat yang baik. Yang selama ini dia tolong. Ya. Waktu dia susah mereka akan tolong dia. Tapi justru dengan kata-kata teman-teman Ayub yang dikatakan sahabat-sahabatnya 3 orang itu. Justru mengeluarkan banyak sekali kata-kata yang menghakimi dan menusuk hatinya. Mengecewakan dia. Dan kalau itu terjadi kepada Ayub, terjadi juga kepada Yesus. Masa saya bisa lewat dari hal itu? Saya juga bisa mengalaminya. Saudara juga bisa mengalaminya, betul saudara? Atau saudara nggak pernah dikecewakan ya? Kalau saya kasih kesempatan saudara datang sini satu-satu, kita pulang jam 12 besok. Saudara akan cerita panjang dan lebar dan tinggi dan dalam. Bukan kasih Tuhan, tapi bagaimana benceno ini, itu, ini. Bagaimana kita bisa sakit hati. Tahun dulu, tahun sekarang, tahun sampai hari ini. Dan mungkin sampai besok masih tetap ada orang yang akan mengecewakan kita, saudara. Amin. Tapi kalau kita membangun kehidupan rohani kita di atas firman Tuhan, kita akan tetap menjadi orang yang kuat. Tidak akan tinggal dalam kekecewaan. Dan bisa mengampuni dengan hati dan tidak simpan kesalahan orang. Kita bisa juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita juga bisa terima kalau kita dalam keadaan yang tidak enak. Gak komplain terus. Seperti istrinya Ayub. Semua habis ini. Hah? Kalau pakai bahasa Sulawesi. Udah kutuk aja Tuhanmu dan matilah. Kamu juga mati sekalian. Begitu ya.
Tapi tidak saudara. Kita akan berkata seperti Ayub. Kalau aku mau supaya aku bukan hanya yang baik yang aku terima. Tapi yang tidak baik pun aku terima. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bisa mengatakan itu dalam kesusahan dan penderitaan. Aduh pastor. Oleh pertolongan Tuhan. Amin. Kita tidak akan bisa kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Betul saudara? Tapi kalau kita bangun setiap hari hidup kita. Makanya WPDA itu penting. Penting dan penting. Kalau saudara tiap hari baca firman. Dan kemudian saudara tiap hari juga melakukan apa pesan Tuhan dalam hidup kita. Belajar. Matikan daging ini. Ya saya senang ada satu orang yang berkata kepada saya. Mematikan daging itu saudara. Sama kalau dagingnya kegedean. Besar gitu. Mau dicincang ini susah sekali. Perlu waktu lama dan perlu begitu ya. Tapi kalau dagingnya kecil-kecil. Ya, sudah kecil begitu. Mau dicincangnya cepat. Benar saudara? Mematikan daging. Kalau daging kita masih gede, kedagingan kita. Itu lebih butuh waktu banyak Tuhan proses. Jadi kalau saudara diproses Tuhan karena daging saudara masih gede begitu. Hari ini saudara, kalau biasanya saudara sulit mengampuni orang lain. Oh pasti akan ada lagi orang yang nyakiti saudara. Mesti praktek firman, mengampuni lagi. Nanti akan ada lagi orang sakitin saudara. Tapi lama-lama daging itu dari besar, kemudian menjadi kecil, dan menjadi kecil, menjadi kecil. Besok-besok orang menyakiti saudara. Sudah, tidak mempan lagi. Sudah, oke, saya sakit hati memang, tapi saya mau mengampuni. Selesai. Lebih mudah, lebih gampang. Kenapa? Kedagingan kita semakin hari semakin mati, semakin mati. Dan roh kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Amin. Amin saudara. Nangkap firman Tuhan. Nangkap, bangunlah iman kita di atas dasar yang teguh. Jadilah pelaku firman. Pokoknya itu intinya. Tapi bagaimana mau jadi pelaku firman? Gak pernah baca firman. Saudara, saya satu minggu lalu buat peyek kacang. Saya ini suka makan peyek. Terus saya pernah buat peyek, gagal. Kemudian saya berpikir, bahwa pasti saya bisa. Lalu saya lihat di YouTube, saya belajar. Begitu kan kalau kita belajar toh? Belajar. Belajar dulu baru melakukan, amin. Bagaimana kita mau jadi pelaku firman? Lah firmannya enggak ada saudara. Saya bikin peyek, kacang, saya juga mesti belajar. Oh ternyata dulu saya salah itu karena mestinya ini dulu terus begini begitu. Akhirnya saya lihat dengan betul, belajar dengan betul, langsung ke dapur. Debbie, turun ke dapur Debbie, cepat. HP pindahkan tuh TV yang tadi kita lihat di YouTube, pindah ke HP. Taruh di samping depan, tret. Jadi satu begitu, mesti anuin. Oh bumbunya ini, yang dihaluskan ini. Oh iris ini begini, kecil-kecil daun jeruknya. Jeruk purut Debbie, bukan lemon cuy. Gitu kan? Bikin dengan tutorial yang benar, akhirnya jadi. Waktu jadi saudara langsung, yes! Padahal cuma peyek saudara. Saudara yang hebat bikin peyek, rasanya lucu ya. Pastor ini cuma bikin peyek yang saya sudah tiap hari jualan peyek misalnya. Itu mudah, tapi saya mau bilang ya. Kemenangan satu orang dan yang lainnya setiap kita itu berbeda-beda. Amin. Jadi waktu kita praktek firman, karena firman sudah kita baca lalu kita praktek dalam hidup kita. Itu ada kemenangan dan ada sukacita, yes. Mungkin bagi seseorang mengampuni mudah, karena dia dulu sudah biasa mengampuni. Tapi bagi seseorang yang lain sulit mengampuni. Tapi pada saat dia taat dan lakukan firman. Dia lakukan apa yang Tuhan katakan. Itu kemenangan luar biasa. Yes! Amin. Saudara akan bergairah hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya.